Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat sehingga kita dapat mempresentasikan tugas kami mengenai penetapan bakterisid bakteriostatik pada modul 5 ini. Ucapan terima kasih saya aturkan kepada dosen pengampu praktikum farmakologi toksikologi 2 dan Teteh Asleb yang senantiasa membimbing kami. Next. Kami dari kelompok 3 kelas D yang beranggotakan Erlisa Irawati, Vida Surtiniati Sofia, Nisa Kotrunida Ava, Rahma Nurila Hikmat, dan Nur Andini saya sendiri. Next. Tujuan dari percobaan ini yang pertama dapat mengerjakan suatu metode penentuan cara kerja antibiotik. Yang kedua, dapat melihat perubahan konsentrasi terhadap sifat bakterisid dan juga bakteriostatik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kemudian teori dasar dari yang pertama adalah antibiotik. Antibiotik itu merupakan senyawa-senyawa yang bekerja terhadap bakteri, yang bekerjanya itu bisa membunuh ataupun menghambat pertumbuhannya, di mana toksisitas terhadap manusianya itu relatif rendah, sehingga dapat digunakan untuk pengobatan infeksi bakteri ataupun prevensi infeksi, yaitu pada pembedahan besar. Kemudian antibiotik ini memiliki tipe kerja dua, yaitu bakteriostatik dan juga bakterisid. Bakteriostatik itu bekerjanya itu menghambat pertumbuhan bakteri tanpa menyebabkan kematian sel dengan menargetkan jalur metabolisme untuk kelangsungan hidup bakteri. Nah, bakteriostatik ini bekerja dengan menekan pertumbuhan dan juga replikasi dari bakteri sehingga infeksi dari bakteri itu tidak dapat lebih jauh. Kemudian setelah itu penghilangan dari infeksi bakteri itu tergantung kepada imunitas tubuh manusia, sehingga keefektifan dari bakteriostatik ini tergantung pada kekebalan tubuh pasiennya. Kemudian selanjutnya ada tipe bakterisid. Bakterisid ini dapat membunuh bakteri yang dimana digunakan untuk pasien dengan imunitas rendah atau abnormal. Aktivitas antimikrobanya lebih agresif dan untuk penyakit serius, sehingga apabila pasien yang mengalami penyakit yang serius dengan imunitasnya rendah, sehingga dapat digunakan antibiotik dengan tipe kerja bakterisid. Sedangkan untuk pasien yang mengalami penyakit yang tidak cukup serius, namun imunitasnya itu masih cukup baik, bisa digunakan bakteriostatik. Kemudian tetrasiklin ini termasuk antibiotik yang bekerjanya itu menghambat sintesis protein, di mana menghambat subunit 30S pada ribosom bakteri, sehingga dapat menghambat pertumbuhan dari bakteri, sehingga tipe kerjanya itu disebut dengan bakteriostatik. Nah, tetrasiklin ini efektif untuk bakteri gram positif dan negatif atau disebut juga spektrum luas. Kemudian ampicillin ini termasuk kepada kelompok penisilin, di mana strukturnya itu termasuk ke dalam beta-laktam, yang bekerjanya itu dapat menghambat sintesis dinding bakteri dengan mengganggu transpeptidase, sehingga tipe kerjanya itu bakterisid yang bisa menyebabkan kematian. Kemudian metode yang digunakan pada pengujian ini yaitu metode turbidimetri, di mana metode ini berdasarkan pengukuran kekeruhan larutan dengan melihat intensitas cahaya yang melewati partikel padat, di mana cahayanya itu ada yang dipantulkan dan juga ditransmisikan. Kemudian dapat diperoleh dari hasil pengujian itu data kuantitatif jumlah senyawa uji yang dapat menghambat bakteri. Selanjutnya, alat dan bahan yang digunakan pada pengujian ini yaitu untuk alat ada autoklav, bunsen, inkubator, jarum UC, lab ukur, pinset, pipet Eppendorf, pipet tetes, pipet volume, spektrofotometer, tabung reaksi, dan vortex. Bahan yang digunakan adalah aluminium foil, antibiotik ampicillin, antibiotik tetrasiklin, aquades, bakteri Escherichia coli, kapas berlemak, nutrien agar, dan nutrien broth. Pada prosedur pengujiannya dilakukan
pada persiapan praktikum ada sterilisasi. Alat dan media pertumbuhan bakteri disterilisasi dengan autoklaf pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Kemudian penyiapan media nutrien agar dilarutkan 23 gram serbuk Na dalam 1000 ml air suling. Dan nutrien broth dilarutkan 8 gram serbuk Na, NW, dalam 1000 ml air suling. Kemudian bakteri yang digunakan yaitu bakteri E. coli dibiarkan pada media Na dan diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Untuk perhitungan, konsentrasi antibiotika tetrasiklin yang digunakan yaitu 50, 100, 200, 300, dan 400 mikrogram per mililiter. Tetrasiklin yang digunakan yaitu tetrasiklin 500 mg. Pada hari praktikum dilakukan pensuspensi bakteri, yaitu dibiarkan dikumpul dalam 50 ml nutrien broth dan diatur transmitan inokulum dengan spektrofotometer dengan lambda 530 nanometer, 25% dengan penambahan medium cair. Lalu penyiapan larutan antibiotik, yaitu antibiotika tetrasiklin dengan konsentrasi 50, 100, 200, 300, dan 400 mikrogram per mililiter, dan antibiotika ampicillin. Untuk penentuan kurva pertumbuhan normal bakteri, nutrien broth dimasukkan dalam 5 tabung reaksi ditandai T1 sampai T5, masing-masingnya 7,5 mili. Kemudian ditambahkan 3 tetes suspensi bakteri, lalu diinkubasi pada inkubator suhu 37 derajat selama 30 menit untuk T minus setengah jam. Setelah 30 menit, absorban pada T1 diukur menggunakan spektrofotometer dengan di vortex dahulu, lalu pada kuvet 1, kemudian T1 pada kuvet 2, sementara itu T2 sampai T5 terus diinkubasi. Selanjutnya diukur nilai absorban tiap 30 menit untuk T2 pada T1 waktu 1 jam, T3 pada waktu 1,5 jam, T4 pada waktu 2 jam, dan T5 pada waktu 2,5 jam. Kemudian penentuan bakterisid bakteriostatik antibiotika pada konsentrasi tertentu. Nutrien broth dimasukkan dalam 5 tabung reaksi, ditandai T1 sampai T5 untuk antibiotika ampicillin dan juga untuk antibiotika tetrasiklin. Lalu antibiotika tersebut ditambahkan dengan 3 tetes suspensi bakteri, kemudian diinkubasi 30 menit untuk waktu minus setengah jam. Diukur absorban T1 dengan spektrofotometer, dan T2 hingga T5 ditambahkan 0,5 mili antibiotik, lalu diinkubasi. Nilai A diukur tiap 30 menit untuk T2 waktu 1 jam, T3 waktu 1,5 jam, T4 waktu 2 jam, dan T5 waktu 2,5 jam. Next. Dari hasil percobaan penetapan bakterisid atau bakteriostatik kali ini, didapatkan hasil pengamatan yaitu data absorban pertumbuhan normal bakteri, data absorban pertumbuhan bakteri pengaruh antibiotik tetrasiklin, dan data absorban pertumbuhan bakteri pengaruh antibiotik ampicillin. Next. Berikut data tabel absorban dari pertumbuhan normal bakteri dan juga grafik dari data tersebut. Next. Berikut juga data absorben pertumbuhan bakteri pengaruh antibiotik tetrasiklin dan juga grafiknya. Next. Berikut tabel data absorben pertumbuhan bakteri pengaruh antibiotik ampicillin beserta grafiknya. Next.
Selanjutnya, bagian pembahasan yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Pada percobaan kali ini itu dilakukan pengujian penetapan bakterisid atau bakteriostatik. Dengan bertujuan dilakukan penetapan ini untuk melihat kurva pertumbuhan bakteri dengan metode turbidimetri. Bakteriostatik itu merupakan senyawa antibakteri yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri. Dosis bakteriostatik itu dapat dinaikkan dosisnya sehingga menjadi bakterisida, tetapi tidak dapat diturunkan dosisnya, karena akan menyebabkan efeknya menjadi hilang. Dan juga fungsi bakteriostatik itu hanya dapat menghambat bakteri. Sedangkan bakterisida itu merupakan antibakteri yang mampu membunuh bakteri, di mana dosis bakterisida tidak dapat dinaikkan yang dapat menyebabkan efek toksik, karena fungsi dari bakterisida itu adalah membunuh bakteri. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Antibiotik yang digunakan pada percobaan ini adalah tetrasiklin dan juga ampicillin, di mana tetrasiklin itu merupakan perwakilan dari tipe kerja bakteriostatik akibat kerjanya itu yaitu menghambat sintesis protein, sedangkan ampicillin itu bekerja dengan menghambat sintesis dinding sel sehingga tipe kerjanya itu bakterisid. Karena antibiotik dari ampicillin dan juga tetrasiklin itu mewakili dari bakterisid dan juga bakteriostatik sehingga dapat digunakan untuk membandingkan aktivitas dari setiap tipe kerja. Kemudian bakteri yang digunakan pada percobaan ini adalah Escherichia coli atau E. coli karena mudah untuk didapatkan dan juga merupakan organisme yang paling dipahami karena telah banyak penelitian mengenai E. coli dan juga dapat tumbuh dengan cepat tanpa sel-selnya menggumpal pada media. Selanjutnya, metode yang digunakan pada percobaan ini yaitu metode turbidimetri. Turbidimetri itu merupakan pengukuran yang didasarkan pada kekeruhan akibat adanya partikel padat dalam larutan yang menyebabkan partikel menghamburkan cahayanya ke segala arah yang mengenainya, di mana semakin banyak partikel koloid yang terdapat dalam satu larutan, maka sinar yang dihamburkan juga semakin banyak, dan begitu pula sebaliknya. Pada percobaan, semakin keruh media cair bakteri, maka semakin banyak bakteri yang tumbuh di dalamnya, sehingga nilai absorban yang dihasilkan pun semakin tinggi, dan begitu sebaliknya. Next. Prosedur dari percobaan bakteriostatik dan bakterisid dilakukan selama 2 hari, yaitu 1 hari sebelum jadwal praktikum dan prosedur yang dilakukan pada hari praktikum. Pada 1 hari sebelum jadwal praktikum dilakukan sterilisasi alat dan media pertumbuhan, penyiapan media pertumbuhan bakteri, penyiapan bakteri uji, serta penyiapan perhitungan konsentrasi antibiotik. Pada hari praktikum dilakukan percobaan penetapan bakterisid atau bakteriostatik dengan melakukan pensuspensian bakteri, kemudian pembuatan larutan antibiotika, penentuan kurva pertumbuhan normal bakteri, dan melakukan penetapan bakterisid bakteriostatik suatu antibiotik pada konsentrasi tertentu. Sterilisasi alat dan bahan yang akan digunakan harus dalam keadaan steril yang bertujuan untuk menghilangkan mikroba yang terdapat pada alat dan bahan dan media yang akan digunakan dan menjamin tidak adanya kontaminasi agar tidak mengganggu proses penetapan sehingga didapatkan hasil yang baik dan benar. Sterilisasi digunakan dengan cara panas lembab, yaitu menggunakan autoclave pada suhu 12 derajat Celcius selama 15 menit. Next. Media yang digunakan yaitu media nutrient broth, yang dimana disterilisasi dengan cara panas lembab, yaitu menggunakan autoclave pada suhu 12 derajat Celcius selama 15 menit. Media nutrient broth itu disterilisasi menggunakan autoclave karena media NB merupakan media cair. Selanjutnya yaitu pengerjaan melakukan penyiapan bakteri uji, di mana bakteri pada media itu diinkubasi pada suhu 30 derajat Celcius selama 24 jam. Inkubasi dilakukan pada suhu 30 derajat Celcius karena menyesuaikan dengan suhu tubuh manusia untuk pertumbuhan yang baik. Karena E. coli biasanya berada dalam tubuh manusia. Next.
Kemudian pada hari praktikum itu dilakukan pensuspensian bakteri uji, di mana setelah itu dilakukan transmitan inokulum bakteri dengan alat spektrofotometer pada panjang gelombang 530 nanometer. Panjang gelombang yang digunakan 530 nanometer karena panjang gelombang tersebut merupakan panjang gelombang maksimum yang dapat diserap oleh bakteri. Setelah itu dilakukan penentuan kurva normal bakteri yang bertujuan sebagai kurva pembanding untuk antibiotik yang akan diuji. Penentuan dilakukan menggunakan metode turbidimetri, di mana metode turbidimetri adalah metode mengukur kekeruhan larutan yang ditumbuhi bakteri yang memiliki prinsip pengukuran intensitas cahaya yang ditransmisikan mengenai partikel padat yang menyebabkan sebagian cahaya dipantulkan dan sisanya ditransmisikan. Kemudian tabung diinkubasi kembali yang berisi bakteri dan tabung T1 diambil untuk diukur absorbansinya, sedangkan tabung T2 sampai T5 masih tetap diinkubasi. Sebelum diukur absorbansinya di spektrofotometer terlebih dahulu, tabung di vortex. Tujuan dari dilakukannya vortex pada tiap tabung adalah agar kedua campuran pada tabung tersebut homogen. Next. Baik, pada penetapan bakteri SIB atau bakteriostatik ini, kita membuat kurva pertumbuhan normal bakteri, di mana kurva pertumbuhan normal bakteri ini digunakan sebagai kontrol pembanding. Nah, bisa kita lihat pada bagian sebelah kiri, di mana waktu adalah yang horizontal dan log absorbansi adalah yang vertikal, di mana ketika waktu semakin lama waktu inkubasi, maka nilai absorbansi juga akan semakin meningkat. Oke, kemudian fase pertumbuhan bakteri itu sendiri bisa kita lihat pada gambar yang sebelah kanan. Pertumbuhan bakteri itu dimulai dari fase lag. Nah, di mana pada fase ini merupakan fase adaptasi mikroba untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Lingkungannya yaitu media. Nah, ditandai dengan kurva yang sejajar. Kemudian ada yang namanya fase log. Fase log ini merupakan fase eksponensial, di mana mikroba akan mulai tumbuh dan dengan cara membelah diri. Nah, setelah pada fase log, mikroba akan memasuki fase stationary, di mana pada fase ini mikroba akan berebut nutrisi sehingga kecepatan pertumbuhannya akan sama. Nah, semakin lama nutrisi akan semakin berkurang dan mikroba perlahan akan mati. Nah, kematian mikroba ini merupakan fase kematian, di mana pada fase ini terjadi setelah 20 atau 24 jam atau lebih masa inkubasi. Nah, ditandai dengan makanan atau misalnya nutrisi pada media yang sudah habis, di mana jumlah sel mikroba yang sudah mati akan lebih banyak dibandingkan jumlah sel mikroba yang hidup. Jadi normalnya semakin lama waktu inkubasi, maka nilai absorbansi akan semakin besar. Oke, next. Nah, kemudian kita juga mengamati pertumbuhan bakteri yang dipengaruhi oleh antibiotika tetrasiklin dengan waktu 0 sampai 2,5 jam dengan konsentrasi 50, 100, 200, 300, dan 400 mikrogram per mili. Nah, dapat kita lihat pada tabel yang sebelah kiri, di mana pada konsentrasi 50 dan 100 mikrogram per mililiter, pertumbuhan bakteri akan menurun setelah 2 jam masa inkubasi. Kemudian pada konsentrasi 200, 300, dan 400 mikrogram per mililiter, pertumbuhan bakteri akan menurun setelah 1,5 jam inkubasi. Nah, kemudian ketika kita sudah memplotkan ke dalam kurva pertumbuhan bakteri, di mana pada sumbu X merupakan waktu dengan satuan jam, dan sumbu Y merupakan log absorbansi, dapat kita lihat dengan menggunakan parameter penurunan pertumbuhan bakteri, yaitu kekeruhan pada media, di mana, oke, next, sebentar. Nah,
dapat kita lihat bahwa antibiotik tetrasiklin ini memiliki sifat bakteriostatik. Mengapa begitu? Karena pada waktu ke-0 hingga waktu ke-1 jam, bakteri akan tumbuh melalui fase lag, fase log, kemudian bakteri umumnya memasuki fase stationary hingga waktu 2,5 jam. Dapat kita lihat pada gambar yang sebelah kiri, di mana bakteriostatik ini sama, melalui fase lag, fase log, kemudian fase stationary yang panjang. Nah, jika dibandingkan dengan kontrol, gambar yang sebelah kanan atas, berdasarkan konsentrasinya, semakin tinggi konsentrasi antibiotik tetrasiklin, maka pertumbuhan bakteri itu akan cenderung menurun. Nah, namun jika kita lihat berdasarkan waktunya, semakin lama waktu inkubasi, maka absorbansi akan semakin menurun. Nah, namun berdasarkan hal tersebut juga, jika kita menambahkan terus konsentrasi antibiotik tetrasiklin, maka tetrasiklin juga dapat berpotensi bekerja dengan cara bakterisid. Oke, next. Selanjutnya adalah pertumbuhan bakteri yang dipengaruhi oleh antibiotik ampicillin dengan waktu yang sama, konsentrasi yang sama, dan parameter penurunan pertumbuhan bakteri yang sama, yaitu kekeruhan pada media. Jadi pada pertumbuhan bakteri yang dipengaruhi antibiotik ampicillin ini, kekeruhan pada media itu terjadi secara cepat. Mengapa demikian? Karena pada saat waktu inkubasi 1 jam, jadi dari 0 jam sampai 1 jam, nilai absorban akan naik. Kemudian pada waktu setelah 1 jam, yaitu pada 1,5 jam, nilai absorban menurun, yang kita bisa menyamakan dengan adanya kekeruhan pada media. Nah, kemudian setelah diplotkan pada pertumbuhan bakteri ini melewati fase lag, fase log, nah kemudian tidak memasuki fase stationary, namun langsung ke dalam fase kematian. Mengapa begitu? Karena pertumbuhan bakteri yang dipengaruhi oleh antibiotik ampicillin ini didasarkan pada semakin tingginya konsentrasi antibiotik ampicillin yang digunakan, maka pertumbuhan bakteri itu akan lebih cepat dihambat dan lebih cepat memasuki fase kematian. Dalam arti lain, bakteri akan banyak yang terbunuh atau mati gitu. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa antibiotik ampicillin ini bekerja dengan cara bakterisid. Nah, namun jika antibiotik ampicillin ini digunakan pada konsentrasi yang lebih rendah, maka ampicillin juga dapat bekerja secara bakteriostatik. Next. Kesimpulannya yang pertama, penentuan cara kerja antibiotik itu didasarkan pada metode turbidimetri dengan cara mengukur kekeruhan sampel yang dikuantifikasi dengan nilai absorbansi pada panjang gelombang tertentu. Kemudian yang kedua, pengaruh perubahan konsentrasi terhadap cara kerja antibiotik dilihat dari semakin tinggi konsentrasi tetrasiklin, semakin cepat pertumbuhan bakteri dihambat, serta semakin tinggi konsentrasi ampicillin, maka semakin cepat juga bakteri mati atau terbunuh. Kemudian ketika kita menggunakan dosis tetrasiklin yang semakin tinggi, maka akan bekerja secara bakterisid, dan jika menggunakan dosis ampicillin yang semakin rendah, maka dapat bekerja dengan bakteriostatik. Demikian. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Cukup dari kelompok kami, kelompok D3, Farmasi D. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.